bermain tangan dengan sangat mudah. Nah itu kan sebenarnya yang kita sebagai perempuan harus hindari. Ini Belum yang lagi aku sebagai masalah laki-laki nggak masalah setuju. finansial, keuangan segala macam. Halo, masyarakat berpikiran terbuka. Kembali lagi dalam Sudut Pandang. Iya, kami akan mengajak kalian untuk Berbagi perspektif, betul, pandangan. dengan bertukar pikiran Dari melalui dua sisi. metode debat. Benar sekali. Hari Jadi kalau ini- kemarin kita sudah kuliah atau kerja, Iya, itu pertama kalinya. Pertama Jadi kali. mungkin kalau masih ada kekurangan, kita akan terus mengevaluasi supaya kedepannya jauh lebih baik untuk bahasannya. Dan kali ini kita kita mau bahas apa, bakal Yoga? bahas ini langsung nikah tanpa pacaran atau pacaran dulu baru nikah. Nah, ini pasti banyak banget ya yang bertanya-tanya. Tapi banget. tentunya agar fair di pembicaraan kali ini kita tidak akan membawa dalil agama. Benar banget, dan tentunya tidak mengandung sara dan tidak mengandung ayat dari agama. Betul. Jadi murni dari perspektif kita berdua. Teman-teman bisa mendeskripsikan sendiri atau teman-teman bisa berbagi perspektifnya. Kita undi dulu. Jadi undian. Oke, ini ada tangan videografernya. Pilih yang kanan apa kiri? Aku yang ini ya. Kita nggak tahu ya ini apa ya. Nggak tahu guys. Kita buka dulu guys. Semoga Oke. bisa nambah Aku perhatian. dapat langsung nikah. Oke, aku dapat pacaran dulu. Aduh. Sip. Gimana dong? Oke, aku yang Oke. pilih pacaran dulu. Tapi aslinya kita pacaran dulu ya. Ya, jadi ini cuma berbagi perspektif aja menurut persepsi kita atau opini kita. Teman-teman juga bisa ngasih opininya dengan drop komen di bawah. Sekali lagi metodenya adalah debat. Nanti salah satu dari kita akan ngasih tahu pemikiran kita kenapa harus langsung nikah, kenapa harus pacaran dulu. Terus nanti yang satunya boleh menyanggah. Langsung debat aja. Oke. Nah, kalah duluan ya. Debat ke kertas. Ya, Aku duluan ya, kalah gunting. Kali ini kita nggak pakai research atau ngelihat mana sana sini dulu, pakai pemikiran kita aja. ya, jadi ini murni dari pengalaman hidup kita. Asik. Kita mulai Aku tujuh ngomong menit apa ya, guys? dari sekarang. Guys, Oke, start. start. Oke, Silakan. kenapa harus pacaran dulu ya? Menurut aku tuh untuk masyarakat zaman sekarang modern seperti ini tuh penting untuk pacaran dulu. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu bagaimana tabiatnya dia, perilaku dia setelah nanti menikah. Jangan sampai kita kaget gitu. Minimal kalau kita udah pacaran, kita udah sering jalan kan sama dia, jadi kita tuh bisa mengenal dia lebih dalam gitu loh. Udah tahu tabiatnya dia. Iya, tapi kalau zaman sekarang kayak gitu, apalagi kalau misalnya yang sudah berumur atau memang kalau yang kita takut untuk pacaran, jadi kayak pengen langsung berkomitmen. Kadang kita itu di dunia yang sekarang ini 2020 ke atas itu sudah cukup untuk di PHP-in dengan Iya. pacaran dulu. Jadi kayak itu buang-buang waktu, buang-buang uang. Kenapa kita nggak langsung memutuskan komitmen? Ngomongin korban PHP kan nggak semuanya. Dan menurutku ketika kita jadi korban PHP atau misalnya kita diselingkuhi, itu sebenarnya menguatkan kita gitu loh. Dan di sisi lain itu membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. Banyak perilaku-perilaku yang terbentuk Iya. karena kegagalan atau kekecewaan yang telah kita lalui. Tapi Kalau ngomongin korban kenyataannya PHP. lebih banyak orang yang mendapatkan dampak buruknya. Kalau misalnya kita habis diputusin karena pacaran dulu dan kita tidak mengukuhkan komitmen, itu kadang malah jadi overthinking dan bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kadang Tapi jangan salah loh Yoga, banyak juga cewek-cewek nih. Biasanya kan cewek-cewek tuh yang cowok sering selingkuh ya, maaf aja ya. Kebanyakan atau enggak ceritanya cewek lebih menderita, padahal nggak juga sih sebenarnya. Nah tapi dalam hal ini kadang-kadang cewek misalnya nih ditinggalin sama pacarnya diam-diam, tiba-tiba nggak ada kabar, dia pasti malah jadi akan termotivasi loh, perempuan-perempuan itu jadi lebih cantik, jadi lebih upgrade daripada ini dari sebelumnya. perspektifnya cewek ya. Kalau cowok mah ada juga yang seperti itu, ada juga yang enggak, ada juga yang biasa aja atau bahkan lebih parah, dia mengalami overthinking yang berlebihan dan membuat sesuatu hal yang tidak diinginkan atau bahkan bisa berdampak kekerasan, kejahatan dan kriminalitas. Tapi Oke. kalau misalnya langsung nikah, artinya dia sudah memberikan komitmen 100% yakin. Maksudnya dalam artian kita nggak bakal tahu sikap aslinya tadi loh Yoga. Maaf-maaf aja nih orang yang udah pacaran lama, akhirnya nikah, itu pun kadang-kadang juga masih banyak yang cerai gitu loh. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba langsung nikah tanpa pacaran, tanpa kenal tahu di dalam tentang karakter pasangan masing-masing, mungkin angka perceraian jadi lebih besar gitu loh. Tiba-tiba dengar kentutnya, kalau makan giginya bunyi-bunyi dan segala macam itu Itu banyak. malah bagus, jadi malah membuka jalur kejujuran langsung ketika kita langsung nikah. Iya betul, tapi kalau misalnya kita nggak bisa terima dan akhirnya bisa berujung Nah, sama tidak ikhlas. Kalau kita sudah memutuskan ingin menikah, berarti kita menerima pasangan kita, kan juga ada di buku janji nikah atau di buku nikah.
Iya, betul. menerima pasangan kita suka maupun duka, merawatnya. Iya, kadang-kadang yang langsung nikah itu juga karena efek perjodohan. Jadi kan memang banyak case-case gitu loh. Tapi kalau Tapi nggak untuk yang semua perjodohan, tapi ada juga yang langsung nikah karena dia berkomitmen mencintai seseorang, pasangannya, even itu cowok atau cewek. Dan ya itu dia kalau sudah siap misalnya ada. bisa komitmen, tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang tiba-tiba nikah, ya udah deh kayaknya sama dia aja gitu karena udah tua atau segala macam, ya sayangnya belum tentu itu adalah pasangan terbaik. Banyak juga yang mohon maaf kekerasan dalam rumah tangga, ada laki-laki yang main tangan dengan sangat mudah. Nah itu kan sebenarnya yang kita sebagai perempuan harus hindari. Jadi Belum yang lagi aku sebagai masalah laki-laki nggak masalah setuju. finansial, keuangan segala macam. Kadang-kadang kalau kita pacaran kita kan bisa ngeliat ya karakternya cowok, masa baru ketemu aja nggak mau keluar sepeser pun, ataupun misalnya jemput aja masih bingung, maksudnya kelihatan orangnya kurang loyal gitu loh. Gimana nanti ketika kita sudah menikah? Nah, otomatis jangan mendeskripsikan bahwa semua cowok itu tidak mau keluar duit. Ya, Kalau misalnya betul. cowok yang langsung berkomitmen mengajak nikah, misalnya ada feel of falling in love sama seorang cewek dan cewek itu misalnya menerima, ya itu berarti cowok itu siap mengeluarkan komitmen lebih dari finansialnya. Jadi sudah siap nih cowoknya nih, dan dia mau serius. Dan kadang itu juga terjadi di usia kita yang lebih dari 25 tahun atau yang lewatin quarter life crisis juga. Artinya kita sudah capek nih sama yang namanya PHP, sama yang namanya diputusin, sama yang namanya overthinking karena Oke. balikan sama mantan dan segala apapun keruwetan perpacaran Yang terjadi itu, akhirnya yang terjadi. akhirnya langsung nikah, ya itu wajar karena udah pernah pacaran mencoba beberapa kali, tapi alhamdulillahnya aku juga tipe orang yang alhamdulillah langsung bertemu dengan lelaki yang ternyata baik sama aku gitu. Anda ya maksudnya, dan alhamdulillah berjodoh gitu. Jadi tidak semua juga laki-laki yang kita temui pada saat pacaran itu akan selalu PHP, kan enggak juga. Dan memang sebenarnya wajar untuk kita itu memilih, karena kita ini milih pasangan hidup yang akan menemani kita sampai seumur hidup gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai kayak ya udah nih nikah sama dia aja terus udah gitu. Itu kita tuh harus milih gitu loh, bibit bebet bobot tuh semuanya harus diperkirakan, jangan asal langsung nikah, intinya gitu sih kalau Iya. menurut aku. Jadi kalau menurut aku langsung nikah kan, karena aku perspektifku kayak gitu ya, dipilih di debat ini. Langsung nikah karena ketika seseorang pria mengajukan langsung nikah atau berkomitmen dengan si wanita, berarti si pria itu sudah siap dan sudah menilai bibit bobot bebet si muhrimnya atau si wanita, dan dia berkomitmen secara 100% untuk menikahi dan menjaganya. Jadi ibarat kita ketika mengajak seorang langsung nikah dan yakin akan itu, seluruh alam semesta itu juga mendukung kita atau enggak. Kalau misalnya aku kenapa harus pacaran dulu, yaitu tadi karena kita ini memilih pasangan itu untuk mendampingi kita seumur hidup. Jadi penting untuk tahu dia secara langsung, karena banyak pasangan yang terprank setelah nikah sikapnya beda banget. Makanya penting untuk pacaran minimal ya beberapa bulan juga tidak masalah. Yang penting kita tahu lah tabiatnya laki-laki tersebut, jujur atau tidak, pemarahan atau tidak, main tangan atau tidak, pelit atau tidak, keuangannya gimana. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menikah. Makanya kalau misalnya kita pacaran minimal kita udah bisa bertukar pikiran dengan dia. Jadi tidak akan ada penyesalan. Oke, Semoga. kalau kalian milih yang mana, langsung nikah atau pacaran dulu baru nikah? Drop aja komen di bawah. Iya betul banget. Ini juga Dan menutup sekali sudut lagi pandang kita. kita memang tidak ada menyangkut pautkan dengan agama ya di sini. Benar banget, dan ini adalah perspektif kita ketika kita disuruh memilih antara dua hal yang berbeda, memberikan sudut pandang kepada teman-teman. Teman-teman juga bisa menyampaikan perspektifnya kepada kita. Teman-teman juga bisa langsung drop di komen apa aja yang mau kita bahas untuk di sudut pandang selanjutnya. Iya betul banget. Intinya adalah berdebat adalah bertukar pikiran supaya kita mencapai satu tujuan yang sama, kebaikan. Benar sekali. Jadi silahkan. Sampai jumpa lagi. Diambil manfaatnya, kalau yang jelek-jelek dibuang aja. Betul, kita juga masih belajar ya. Yes. Dan sampai jumpa lagi masyarakat berpikiran terbuka Terbuka. di Bye. sudut pandang selanjutnya. Bye.